Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abid Giasagisna Amin, NIM 139. Di sini saya akan menjelaskan tentang checks and balance dalam pembagian kekuasaan sebagai upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Jadi di sini checks and balance adalah konsep dalam sistem pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada cabang kekuasaan yang memiliki kekuatan absolut atau lebih besar dari cabang lainnya. Jadi sistem ini diterapkan dalam banyak negara demokratis, termasuk Indonesia juga, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa keputusan pemerintah selalu mempertimbangkan kepentingan rakyatnya. Konsep ini diterapkan melalui pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan masing-masing. Jadi penjelasan lebih rinci mengenai checks and balance dalam pembagian kekuasaan dan hubungannya dengan upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat itu yang pertama pembagian kekuasaan. Sistem pemerintahan yang baik membagi kekuasaan menjadi 3 cabang, yaitu yang pertama eksekutif atau presiden, perdana menteri, atau kepala negara dan pemerintahan. Itu bertanggung jawab menjalankan kebijakan dan administrasi negara. Dan yang kedua ada legislatif atau parlemen atau DPR, memiliki tugas membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaan kebijakan oleh eksekutif. Dan yang ketiga ada yudikatif atau Mahkamah Agung Pengadilan, memiliki tugas menegakkan hukum dan memastikan bahwa tindakan eksekutif dan legislatif sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku. Dan yang kedua ada fungsi checks and balance. Jadi di sini fungsi checks and balance itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada eksekutif mengawasi legislatif. Jadi di sini presiden atau kepala eksekutif memiliki hak untuk veto undang-undang yang disahkan oleh parlemen jika dianggap bertentangan dengan kepentingan rakyat atau konstitusi. Sebaliknya juga, eksekutif harus melaksanakan undang-undang yang disahkan oleh legislatif. Dan yang kedua, ada legislatif mengawasi eksekutif. Jadi parlemen ini memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengawasi tindakan eksekutif melalui hak angket, interpelasi, atau pengawasan terhadap kebijakan eksekutif. Jadi jika eksekutif melakukan penyalahgunaan kekuasaan, itu legislatif dapat mengajukan pemakzulan. Dan yang ketiga ada yudikatif, mengawasi eksekutif dan legislatif. Jadi lembaga ini, lembaga yudikatif itu berperan sebagai penjaga konstitusi dengan memeriksa apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif dan undang-undang yang disahkan oleh legislatif sesuai dengan hukum dan konstitusinya. Jika ada tindakan yang tidak sah atau melanggar hak-hak dasar masyarakat, pengadilan dapat membatalkannya. Dan selanjutnya yang ketiga, tujuan checks and balance untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi di sini tujuan checks and balance untuk kesejahteraan masyarakat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jadi sistem ini mencegah satu cabang kekuasaan mengambil alih atau mengendalikan negara secara sewenang-wenang. Hal ini memastikan bahwa kekuasaan selalu berada di tangan rakyat dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dan yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Jadi dengan adanya pengawasan antar cabang kekuasaan, setiap tindakan pemerintah akan dipertanggungjawabkan. Hal ini mengurangi peluang untuk terjadinya korupsi dan kebijakan yang merugikan masyarakat. Dan yang ketiga, itu ada meningkatkan keadilan sosial. Jadi di sini checks and balance itu memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak hanya menguntungkan satu kelompok saja, tetapi berpihak pada kesejahteraan seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan yang tidak adil atau merugikan kelompok tertentu dapat dibatalkan oleh lembaga yang berwenang. Dan yang keempat ada mengoptimalkan pembangunan negara. Dengan adanya
pembagian kekuasaan yang seimbang, pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif. Setiap cabang akan memiliki fokus dan peran yang jelas dalam pembangunan negara, yang pada gilirannya itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat atau yang terakhir, contoh praktis dalam pemerintahan Indonesia. Jadi yang pertama itu ada DPR. Jadi DPR itu memiliki fungsi legislasi dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintahan, serta dapat meminta pertanggungjawaban presiden melalui hak interpelasi atau hak angket. Dan yang kedua itu ada presiden. Jadi di sini presiden itu memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan pemerintahan atau keputusan presiden sendiri. Tetapi peraturan tersebut harus sesuai dengan undang-undang yang telah disahkan oleh DPR. Presiden sendiri juga bisa membatalkan atau menunda keputusan yang dianggap tidak sesuai. Dan yang ketiga ada Mahkamah Konstitusi atau MK, dapat menguji apakah kebijakan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh eksekutif atau legislatif bertentangan dengan konstitusi, serta memastikan hak-hak dasar masyarakat terlindungi. Jadi kesimpulannya tentang sistem checks and balance dalam pembagian kekuasaan berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa tidak ada cabang kekuasaan yang dominan, sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan yang diambil oleh pemerintahan, yang pada akhirnya berkontribusi pada tercapainya kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang checks and balance. Jikalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.